Pada pertengahan abad ke-19, kawasan itu dikuasai oleh seorang yang bernama Johannes, tuan tanah yang masih keturunan Yahudi. Setiap orang yang ingin melakukan persembahyangan harus membayar semacam tiket masuk dengan harga yang sangat tinggi. Nusantara di tahun 1416, armada besar Cheng Hu datang ke kota Semarang waktu pelayarannya yang kelima dan membuat terbentuknya kelenteng dan Goa Sampokong di Semarang. Armada yang berlayar di pantai utara Jawa itu beristirahat di daerah Simongan di sekitar Semarang karena seorang jurumudi yang bernama Wa Jinghong atau dalam riwayat lain disebut Ong Keng Hong mendadak sakit. Sementara jurumudi ini ikut di hampir seluruh pelayaran. Setelah mendarat, armada menemukan sebuah goa yang kemudian digunakan sebagai tempat istirahat sementara. Di luar goa dibangun sebuah bangunan kecil untuk pengobatan bagi Wang Jinghong. Dan Laksamana Cheng Hu sendiri yang merebus obat-obatan untuk Wang Jinghong. 10 hari kemudian, Laksamana Cheng Hu meneruskan perjalanan ke arah barat. Dan 10 awak kapal ditinggalkan untuk menemani Wang Jinghong, termasuk 1 kapal serta perbekalannya. Kapal ini digunakan bila Wang Jinghong akan menyusul armada ke barat. Namun setelah sembuh, Wang Jinghong ini malah kerasan di Semarang. Kemudian dengan 10 awak kapal yang ditinggalkannya, mereka membuka lahan, memanfaatkannya untuk kehidupan. Sedangkan kapal yang ditinggalkan dimanfaatkan membentuk usaha perdagangan sepanjang pantai utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, Wang Jinghong dengan 10 awak kapal yang ditinggalkan menikah dengan perempuan-perempuan setempat. Dan berkat usaha mereka, tempat sekitar goa menjadi sangat ramai dan makmur, sehingga banyak sekali pendatang-pendatang Tionghoa yang menetap di sana, bercocok tanam, dan melakukan profesi masing-masing. Demi menghormati Laksamana Cheng Hu, di tahun 1417, Wa Jinghong membangun dan membuat sebuah patung Laksamana Cheng Hu di dalam goa. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, mereka melakukan persembahyangan di patung itu agar selalu mengingat jasa Laksamana Cheng Hu. Wang Jinghong sendiri meninggal di usia 87 tahun dan mendapat gelar sebagai Jurumudi Dampu Awang. Makamnya memang satu kompleks dengan Goa Sampokong. Sejak saat itu, pada tanggal 1 dan 15 Imlek, penduduk yang melakukan persembahyangan di Kelenteng Sampokong juga sekalian berziarah ke makam Kiai Jurumudi Dampu Awang. Tapi ada hal yang menarik terkait ini, sebab dalam catatan Tiongkok tidak terdapat penjelasan tentang menetapnya Wang Jinghong dan penguburan jenazahnya. Bahkan dalam Mingxi atau Sejarah Dinasti Ming, volume 325 disebutkan, Wang Jinghong pada tahun 1434 diperintahkan Kaisar Zhu Jianzi memimpin armada ke Sumatera. Ini terjadi setelah pelayaran terakhir Cheng Hu di tahun 1433. Bila mendasarkan pada keterangan ini, adalah sangat tidak mungkin Wang Jinghong menetap di Semarang di tahun-tahun aktif ekspedisi Cheng Hu. Seorang sejarawan yang bernama Li Xiaomin berpandangan, Wang Jinghong mengundurkan diri dari jabatan istana. Apalagi pada era Zhu Jianzi tidak ada lagi pelayaran setelah tahun 1434 itu. Wang Jinghong kemudian menyeberang ke Jawa, tempat sakitnya dulu, dan membangun kawasan itu hingga akhir hayat. Kembali ke Goa Sampokong.
Pada tahun 1714, gua itu mengalami sebuah bencana tanah longsor sehingga menjadi tertutup. Setelah digali dan dilakukan pemugaran kembali oleh penduduk yang di sana pada tahun 1724. Untuk meramaikan suasana persembahyangan, setiap tanggal-tanggal tertentu seperti tanggal pendaratan armada Laksamana Cheng Ho atau tanggal kelahiran Laksamana Cheng Ho diadakan arak-arakan di sekitarnya. Jadi suasana semakin semarak. Pada pertengahan abad ke-19, kawasan itu dikuasai oleh seorang yang bernama Johannes, tuan tanah yang masih keturunan Yahudi. Kemudian kelenteng dan goa itu dijadikan tuan tanah Johannes sebagai sumber keuntungan. Setiap orang yang ingin melakukan persembahyangan harus membayar semacam tiket masuk dengan harga yang sangat tinggi, sehingga penduduk Tionghoa sangat kesulitan sekali dan tidak akan mampu membayar agar dapat melakukan persembahyangan di sana. Menyikapi hal itu, beberapa pejabat di Kongguan atau Dewan Tionghoa berinisiatif membayar bea buka pintu sekali dalam setahun. Mula-mula sebesar 2000 gulden, lalu turun menjadi 500 gulden. Dengan pembayaran seperti ini, ternyata warga Tionghoa hanya diizinkan beribadah sekali dalam setahun, yaitu saat Seijit atau ulang tahun Kongzhou Sampo Taijin. Agar persembahyangan yang berhubungan dengan Sampokong berjalan lancar tanpa ada biaya, penduduk itu kemudian membuat sebuah duplikat patung Sampokong yang kemudian diletakkan di sebuah kuil yang bernama Tai Kai Xie atau kelenteng keinsafan besar yang dibangun pada tahun 1771 dan terletak di Gang Lombok, sebuah pemukiman padat Tionghoa di kota Semarang. Otomatis persembahyangan yang berhubungan dengan Cheng Ho akan beralih ke situ semua. Setiap tanggal 29 atau 30 Juni tahun Imlek, patung duplikat itu diarak menuju ke Goa Sampokong yang masih dikuasai oleh si Johannes, supaya menurut kepercayaan Tionghoa mendapat mukjizat dari patung aslinya yang didatangkan dari Tiongkok pada abad ke-18, termasuk peralatan-peralatan upacaranya. Tetapi pada masa itu arak-arakan hanya berhenti di batas pagar bambu sehingga tidak memasuki daerah milik Johannes. Situasi itu membuat seorang pengusaha Tionghoa yang bernama Oi Chixin bernazar atau berjanji akan membeli kawasan itu bila usahanya berjalan lancar dan semakin besar. Pada tahun 1879, nazar Oi Chixin berhasil. Beliau mendapat sebuah keuntungan yang bisa membeli persil dari tuan tanah Johannes. Oi Chixin kemudian mendirikan sebuah tugu peringatan pada tahun yang sama dengan tulisan berbahasa Mandarin yang menjelaskan tentang keberadaan dan status tanah. Masyarakat Tionghoa sangat ramai sekali melakukan persembahyangan di kelenteng Sampokong, juga termasuk di Goa Sampokong, untuk menyatakan terima kasih atas rezeki yang melimpah ruah. Oi Chixin adalah ayah dari Oi Tiong Ham yang mendapat gelar Raja Gula karena perdagangannya menguasai Asia dan Eropa pada saat itu. Video ini masih banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf apabila kurangnya informasi atau kesalahan dalam menyebut nama dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada maksud untuk menyinggung pihak-pihak lain. Ini adalah murni bagaimana cara kita melihat sebuah sejarah dari sudut pandang tertentu. Saya berharap sekali adanya kritik, saran, dan tambahan informasi yang ada di kolom komentar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi yang bersedia mengisi kolom komentar dengan tambahan-tambahan seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih.